Berjumpa lagi di channel YouTube saya. Dan khusus untuk kali ini saya akan membahas tentang modifikasi simple untuk Kymco Trend tahun 2000. Jadi ini penampakannya sepintas. Ini adalah Kymco varian tertua dari Kymco. Motor ini terbit tahun 2000. Jadi 2000 sudah jalan. Jadi langsung saja ke pokok bahasan. Apa saja yang sudah saya upgrade agar penampilannya sedikit lebih menyesuaikan untuk masa kini dan dipakai terasa lebih nyaman. Sebenarnya sih modifikasi ini muncul atas muncul karena susahnya saya mencari part terutama di bagian kepala atas, di bagian ini. Jadi susah sekali. Saya beli motor ini dalam keadaan perlu banyak perbaikan. Bagian kepala sudah pada remuk. Jadi muncullah ide untuk mengganti keseluruhan panel-panel di kepala beserta setangnya. Oke, jadi kita langsung ke pokoknya. Bahasan ini akan lebih mengkhusus kepada modifikasi area stang. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu, dimulai dari stang. Jadi pemilihan stang jatuh pada tipe yang panjang seperti ini. Ya, bisa dilihat panjangnya seperti itu. Mengusung seperti fat bar. Jadi ini stangnya lumayan panjang, bisa dilihat keluar dari jalur bodi sampingnya berapa. Jadi untuk stang ini saya gunakan merek Rizoma. Kemudian riser juga menggunakan Rizoma. Kemudian untuk dudukan saya menggunakan dudukan asli dari Mio Pino. Namun perlu diketahui bahwa dudukan dari Mio Pino ini tidak bisa langsung diaplikasi ke bagian besi Kymco ini yang di dalamnya ini, entah apa namanya. Jadi saya potong pada bagian atas. Jadi saya cari cuma bagian ini aja, dudukannya ini aja. Kemudian ini dilas menggunakan dudukan besi, dudukan asli ini, menggunakan dudukan asli dari Kymco. Jadi kombinasinya adalah ini tiang dari dudukan Kymco, kemudian ini dudukan atas ini dari miliknya Mio Pino. Jadi bisa disesuaikan. Ini kan sudah langsung PNP, tinggal menyesuaikan di bagian ini. Jadi ini full mengalami pemotongan di bagian ini lalu dilas kembali. Alasan kenapa saya menggunakan dudukan Mio Pino karena memang di awal saya akan mengambil beberapa suku cadang dari Mio Pino karena sifatnya yang simple dan memang bisa diaplikasi hampir ke sebagian besar motor. Jadi seperti ini. Jadi dengan menggunakan dudukan Mio Pino, keseluruhan aksesoris ini dari ampere bensin sampai ampere speedo plug and play. Jadi tidak akan ada perubahan apapun lagi atau membuat dudukan kembali. Jadi bisa langsung PNP pada unitnya, pada stangnya. Seperti itu.
karena ini juga seperti bisa dilihat. Jadi ini pada dudukan Mio Pino terdapat bandulan yang sedikit naik ke atas. Itu tujuannya adalah untuk nantinya saat penempatan daripada ampere meter ini, letak daripada risernya kanan dan kiri akan langsung simetris. Jadi tidak ada tinggi rendah nanti, karena ini sudah di cover oleh plat ampere bensinnya, dan ini sudah ada bandulan asli yang memang asli dari pabriknya. Seperti itu. Nah, itu untuk stang, riser dan dudukan. Kemudian kita beralih ke seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ke speedometer. Jadi speedometer ini adalah bawaan asli Mio Pino, bisa dilihat. Masih tertempel. Jadi motor ini sudah jalan 359 km semenjak motor ini keluar dari tempat di mana motor ini dirakit. Di ampere bensin juga berfungsi dengan baik, meskipun proses penyambungan kabel indikatornya lumayan ribet, tapi ya akhirnya bisa diselesaikan. Jadi bisa menyambung, bisa sesuai presisi. Intinya berfungsi dengan baik pada motor ini. Jadi itu untuk speedometer dan ampere bensin. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke holder. Holder saya menggunakan holdernya Pulsar. Jadi holder Pulsar ini agak unik sedikit. Satu, selain dia panel-panelnya cukup lengkap, dan ini juga semuanya masih sistem manual, jadi bisa sesuai, bisa dipasangkan dengan Kymco ini yang memang basicnya teknologi tahun 2000-an. Jadi semua masih manual. Jadi ini sudah lengkap. Jadi ini ada hazard, on off lampu utama, starter, kemudian di bagian kiri high low sudah, kemudian sein untuk kanan kiri, kemudian untuk bel. Selain itu juga holder ini juga sudah tersedia pas beamnya. Jadi pas beamnya jadi seperti ini. Jadi sudah lengkap dengan pas beamnya. Oke. Dan sebenarnya yang membuat saya paling tertarik dengan holder ini adalah bukan lampu. Jadi holder ini dilengkapi dengan LED. Jadi di setiap logo ini, high low, rating kanan kiri, dia nyala di saat gelap. Jadi bisa dilihat mungkin sepintas. Nah, seperti itu. Jadi di saat gelap, minim cahaya, penampakannya akan jelas sekali, dan itu memperindah tampilan daripada panel-panel ini. Tidak menyilaukan, tapi itu membantu kita untuk menggapai setiap panel yang akan kita pilih. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita beralih ke handle rem. Jadi handle rem ini sebenarnya awalnya terpasang aslinya, tapi setelah dilakukan pemasangan pada holder, ternyata handle rem bagian kiri ini sedikit lebih pendek. Jadi handle aslinya hanya sampai pada bagian ini. Jadi untuk melakukan pengereman itu tidak terasa nyaman.
karena ini ukurannya hanya sampai pada bagian ini, karena mungkin diakibatkan pegangannya masuk agak ke dalam ke bagian ini. Jadi ini juga holdernya cukup tebal dan dia mengambil banyak space antara pegangan tangan dengan pegangan handle rem cukup jauh jadinya. Jadi itu dapat mengurangi akurasi pengereman. Jadi maka dari itu saya putuskan untuk mengganti dengan variasi khusus di bagian kiri saja. Jadi saya gunakan variasi punyanya RCB. Lihat. Setelah dilakukan penggantian, perlu saya sampaikan juga bahwa produk ini sudah dilengkapi dengan switch starter. Jadi bisa dilihat. Jadi plug and play. Jadi switch starter pada bagian kiri ini berfungsi dengan baik. Cuma perlu dilakukan beberapa penyambungan juga penyesuaian. Tapi akhirnya bisa. Dan ini juga kabel rem PNP pada unitnya. Jadi tidak melakukan banyak perubahan. Jadi ya itu intinya untuk sebelah kiri. Sedangkan kalau ini gripnya saya belikan baru asli dari Kimco agar menyesuaikan, karena di bagian ini semuanya baru, jadi ini juga diganti dengan yang baru. Tuh, kemudian untuk bagian kanan masih menggunakan aslinya, cuma dilakukan sedikit pengecatan aja biar menyesuaikan, sedikit lebih gelap, sedikit lebih baru. Di bagian ini tidak ada penyesuaian, cuma mengubah ini aja, mengubah jalurnya. Yang awalnya ini jatuh ke bawah sini dan ini dibawa ke samping lurus, agar nantinya posisi daripada kabel-kabel terkesan sedikit lebih rapi. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian kita beralih ke bagian handguard. Jadi handguard ini adalah sebenarnya lebih kepada, kalau dilihat dari segi fungsi mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin sedikit mampu melindungi tangan dari kibasan angin, meskipun tidak banyak, karena alur angin nanti bakalan diarahkan ke atas kalau kita berkendara cukup kencang. Jadi angin akan menabrak pada bagian ini lalu diarahkan ke atas, tidak langsung akan menekan jari yang memegang handle ini. Kemudian kemungkinan kalau kita berkendara di saat musim hujan, mungkin tetesan air itu yang cukup keras tidak akan langsung mengenai tangan. Jadi kemungkinan akan meminimalisir kemungkinan tangan atau jari jemari kram di saat kita mengendarai sepeda motor ini untuk waktu yang lama saat hujan. Seperti itu. Jadi untuk handguard saya gunakan Pro Taper, dan ini sudah di custom. Jadi awalnya adalah ini cukup panjang, jadi sampai pada bagian ini, pada bagian sini, jadi cukup panjang, terkesan tidak terlalu rapi. Jadi saya inisiatif lakukan pemotongan seperti bisa dilihat. Jadi ini bisa dipotong, menyesuaikan ukurannya sesuai yang diperlukan saja tanpa menghilangkan mereknya Pro Taper. Jadi pas sampai pada simetris dengan ini handle masternya, jadi terkesan lebih rapi. Sama juga di bagian kanan, jadi pas pada ujung daripada handle-nya, jadi terkesan lebih rapi. Itu untuk area kepala yang di custom yang dilakukan penggantian kurang lebihnya. Nah, sementara untuk pelindung kabel ini saya menggunakan selang spiral. Jadi ini akan menyatukan semua sambungan kabel yang dari holder, karena ini kabelnya banyak sekali,
Jadi saya gunakan serang spiral agar dia menyatu dan terlihat lebih rapi. Jadi tidak banyak kabel yang berseliweran di luar. Oke, jadi itu agar tidak memperpanjang waktunya. Kemudian seperti saya sampaikan pada video sebelumnya, saya juga dapat membuat vlog video custom simple pada isi curut tahun 2001. Jadi yang paling penting dari modifikasi sepeda motornya adalah di bagian penerangan, karena ini sangat vital. Karena seperti saya sampaikan sebelumnya, saya mengalami masalah penglihatan sedikit di mata, di mana pada bagian kiri silinder dan bagian kanan minus. Jadi penerangan itu sangat vital. Maka dari itu saya memilih penerangan yang kualitasnya cukup bisa dihandalkan, tapi harganya ya sedikit tidaknya terjangkau lah. Jadi saya akan bahas satu persatu untuk lampu-lampu yang saya pakai. Jadi kita mulai dari yang bagian atas. Ini lampu tembaknya. Jadi ini adalah lampu tembak dari Fahid. Jadi ini adalah Fahid MT27 yang terbaru. Jadi dia ada high low, kemudian cut off. Dan ini dengan 2 warna cahaya. Jadi untuk low-nya berwarna kuning pekat. Jadi itu mungkin ditujukan untuk dalam situasi jalan berkabut. Kemudian high-nya warna putih 6000 ya 6000. Kalau untuk yang kuning sekitar 3400 gitu. Kemudian untuk bagian utamanya, di penerangan bagian utama, jadi saya menggunakan LED dari RTD M8 proyektor. Jadi untuk low-nya ini dilengkapi dengan mini proyektor di bagian depan. Jadi ini akan fungsi daripada proyektor kecil di depan itu adalah memfokuskan sinar yang keluar. Jadi dia sudah benar-benar ada cut off-nya. Jadi ada cut off-nya, dan itu lebih memaksimalkan penerangan di arah berlawanan tanpa harus membuat orang yang berkendara dari arah berlawanan silau atau terkena biasan cahayanya. Sementara untuk high-nya ya biasa, tidak cut off, tapi sedikit lebar, cuma dia terang sekali. Jadi yang terpenting adalah untuk di posisi low-nya dia sudah cut off. Cuma sayangnya LED ini masih pakai standar Eropa, di mana pada bagian tengah atau kanan dia sedikit lebih tinggi, sementara di bagian kiri sedikit lebih rendah. Jadi sebenarnya kalau untuk di Indonesia adalah yang di kanan sedikit lebih rendah, di kiri seharusnya sedikit lebih tinggi. Itu seharusnya. Tapi tidak apa-apa karena jaraknya juga sedikit. Jadi itu di seputar bagian penerangan. Jadi sudah hampir keseluruhan kita bahas. Ya mungkin ada nantinya sahabat-sahabat yang berniat modifikasi motor varian ini, ya mungkin ada bayangan. Perlu juga saya sampaikan tentang perihal motor ini. Kenapa saya memilih motor ini yang notabene umurnya sudah tua sekali. Ini motor tertua, Matic pertama yang masuk Indonesia. Jadi bisa dibilang adalah sepengalaman saya menggunakan beberapa jenis motor, terutama motor Matic, bisa saya katakan bahwa motor inilah yang paling nyaman saya kendarai. Jadi paling nyaman saya kendarai. Kemudian tenaganya juga besar sekali. Jadi saya ini berada di elevasi yang cukup tinggi, dan riding saya untuk sampai pada tempat ini sangatlah mudah. Jadi tidak ada kendala sama sekali.
biasanya orang akan tertarik pada motor jenis ini meskipun bisa dibilang dari segi bodi ini benar-benar ya gimana ya, nampak jadul lah bisa dibilang. Tapi orang kalau sudah dapat mencoba mengendarainya, kemudian merasakan sensasi saat mengendarainya, maka otomatis kemungkinan besar orang itu akan mulai berpikir untuk ikut mencari juga. Jadi ingin juga memiliki motor jenis ini karena mungkin kadar kenyamanan yang diberikan juga ya. Kalau dari segi fungsional juga tidak ada yang menyaingi motor ini. Dalam artian satu, posisi riding pada bagian depan itu udah sangat-sangat nyaman. Jadi berkendara sejauh apapun lutut ataupun kaki tidak akan pegal sama sekali. Jadi bisa dilihat ini adalah ruang paling besar di semua jenis motor matic rasanya, kecuali mungkin ada nanti ya yang lebih besar ya bisa cantumkan di kolom komentar perbandingannya. Kemudian yang kedua dari segi penyimpanan bisa dilihat bagasi ekstra luas. Jadi saya bisa menampung banyak sekali bawahnya. Jadi sangat luas sekali. Kemudian penyimpanan untuk tangki juga lumayan besar, jadi berkendara jauh tidak perlu khawatir harus keluar masuk pompa bensin terlalu sering. Oke. Itu jadi sudah hampir keseluruhan. Waktunya juga sudah lumayan banyak. Ini saya merekamnya udah hampir 22 menit. Ya, saya rasa sudah cukup lengkap. Oh ya, satu lagi ini di bagian dek depan, cover depan. Jadi itu aslinya saat baru saya dapat itu warnanya sudah pudar, jadi seperti ini, putih. Nah, kemudian ada salah seorang penjual di marketplace mengiklankan cover ini, jadi langsung aja saya ambil. Jadi saya dapat dengan harga Rp100.000 plus ongkos kirim Rp50.000, jadi Rp150.000. Kemudian saya gosok kembali dan bisa dilihat hasilnya seperti cermin. Jadi biar diketahui juga bahwasanya kualitas cat motor ini benar-benar luar biasa. Bisa diperhatikan. Umurnya sudah hampir 21 tahun, tetapi dilakukan sekali saja proses penggosokan menggunakan kompon biasa dan seperti bisa dilihat. Jadi ini pun udah beberapa hari semenjak saya bersihkan. Di awal membersihkan tuh sangat-sangat bersih. Mungkin nanti saya sertakan fotonya. Meskipun ada sedikit ya warna yang pemudaran, tapi intinya adalah ini masih celing. Masih sangat mengkilat. Jadi bisa dilihat ini adalah mungkin logo Apple ini. Ini mungkin ditempel saat baru beli kendaraannya. Saya melakukan proses pelepasan stiker ini lumayan rumit juga, jadi saya gunakan blower pertama. Jadi saya blower, panaskan, kemudian saya lepas sedikit demi sedikit dan akhirnya lepas. Jadi kemungkinan besar itulah cat asli yang masih nampak sebelum mengalami pemudaran seperti ini, tapi masih sangat mulus ya. Itu. Kemudian di area mesin saya tidak melakukan perbaikan apapun karena memang di awal saya dapat motor ini benar-benar beruntung sekali, meskipun ya kondisi bodi sedikit bermasalah, ada yang remuk dan lain sebagainya, pengapuran, tapi mesin kondisinya sangat bagus. Semua masih asli, jadi bisa dilihat. Nah, kemudian di video selanjutnya saya juga akan mencoba memberikan tips dan trik cara mengembalikan warna asli daripada kulit jeruk ini. Karena seperti diketahui, motor ini sudah lama sekali, rentan waktu 19 sampai 21 tahun. Hampir sebagian besar, mungkin 95% kulit jeruk ini pasti mengalami
pengapuran atau jamuran, itu sudah pasti. Nah, sedangkan kulit jeruk ini sangat elastis, kualitasnya juga terbaik, jadi dia tidak bisa sembarangan patah atau apapun. Dan ini juga hampir mustahil rasanya bisa dicat agar umur catnya lama, rasanya sulit. Meskipun dengan menggunakan jenis cat apapun atau dengan dilem lain sebagainya, rasanya tidak akan berhasil. Karena itu sudah banyak dibuktikan oleh sahabat-sahabat yang mencoba mengecat pada bagian kulit jeruknya ini. Jadi di video selanjutnya akan saya buat lagi video yang berbeda, tips dan triksnya cara menghilangkan jamurnya. Dalam artian adalah merestorasi agar kembali ke warna aslinya, meskipun tidak 100% mirip saat dia baru, tapi ya 11-12 jadinya dengan aslinya. Ada beberapa step yang perlu dilakukan, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Jadi untuk sementara cuma itu saja untuk modifikasi Kimco ini. Jadi ya silakan di Terawang. Jadi saya sengaja mencari tempat yang sepi agar menerangkannya kepada sahabat-sahabat yang suka modifikasi motor lebih konsentrasi. Karena kadang-kadang kalau saya melakukannya di rumah ada gangguan, jadi tidak konsentrasi, rada-rada malu kalau harus berbicara sendiri. Itu aja untuk sementara. Kalau seandainya video ini membantu atau ya mungkin bisa jadi bayangan untuk memodifikasi motornya, jadi mungkin ya tidak dipaksakan, mungkin dibantu like atau subscribe, itu agar lebih memacu saya ke depannya mungkin bisa kembali menampilkan ya video-video yang mungkin nantinya akan berguna sebagai bahan perbandingan atau ya sebagai studi banding untuk melakukan modifikasi motornya, terutama di varian Kimco, karena saya sendiri adalah penghobi untuk motor Kimco. Saya juga sedang membuat satu lagi, itu warna hijau. Dia akan dibahas nanti di video-video selanjutnya. Jadi oke. Jadi sekian dan terima kasih. Di akhir video akan saya isi dengan posisi riding menggunakan motor ini. Terima kasih.